Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Terus berkreasi memanfaatkan sumber daya lingkungan untuk sekaligus melakukan aktivitas berkebun atau beternak atau apapun yang dilakukan oleh para rekan-rekan demi untuk mendapatkan rezeki. Nah, kita akan memanfaatkan tanaman air ini sedulur, apu-apu. Untuk tahap pertama di luar kangkung sama enceng. Nah, kalau kemarin kita sudah menempatkan serut kayu ya, dedaunan kering, ranting-ranting kering, kayu lapuk di sebelah sana sampai ke ujung. Nah, jadi sudah dua material. Nah, material ketiga di bedengan food culture ini adalah ini sedulur. Jadi ini episode kedua, ini menempatkan apu-apu di bedengan ini. Kita dari ujung sana sudah selesai. Nah, kita akan selesaikan sore ini ya, tinggal sedikit lagi menutupi serut kayu sama daun kering sama ranting-ranting kering sama kayu-kayu lapuk. Nah, agar proses pelapukan dan pembusukan terjadi, maka kita akan tarik tanah yang tadi digali itu separuh ya, untuk menutupi semua atau tiga bahan material ini, serut kayu, daun kering sama ranting kering sama apu-apu ini. Nah, kita akan tarik separuh tanah ini untuk membantu proses pembusukan dan pelapukan pada bahan material bedengan dengan pola diffuse culture ini. Nah, kenapa harus separuh? Karena di atas tanah itu nanti kita akan tempatkan yang namanya itu abu sekam. Untuk apa abu sekam? Untuk membantu itu tanah menjadi hancur atau mengisi celah-celah tanah, sehingga akhirnya abu sekam itu membantu proses pelapukan, pembusukan, dan membuat tanah liat, tanah alot ini menjadi lebih organik ya. Di luar mengurangi yang namanya tumbuhnya jamur dan juga membentuk pori-pori agar akhirnya mikroorganisme membantu proses pembusukan itu sendiri di bawah tanah. Nah, setelah di atas tanah ada abu sekam, kita baru akan kemungkinan kita akan menempatkan yang namanya itu enceng gondok. Baru terakhir akan ditutupi lagi dengan tanah. Jadi akhirnya tanah ini semua akan kita tarik setelah menutupi ya, dan akan menutupi enceng. Nah, ini sedulur. Jadi kita sekarang masuk episode kedua, mengisi bedengan huge culture ini dengan tanaman air yang akan kita ambil dari kolam ini. Kita lihat kelanjutan kegiatannya. Kita kumpulkan tanaman air apu-apu sedikit demi sedikit ke dalam karung, dan kemudian kita naikkan setelah airnya ditiriskan karena berat sedulur. Jadi setelah air tiris baru kemudian itu karungnya kita taruh ke atas dan kemudian nanti kita akan geser. Jadi kita akan mengambil tanaman air apu-apu untuk kita tempatkan di bedengan huge culture. Nanti kita juga akan ngambil yang namanya enceng sama kangkung. Hanya saja kangkung harus kita jemur dulu supaya pada akhirnya tidak tumbuh di bedengan itu, karena kangkung relatif di air dia tumbuh, di tanah dia bisa lebih tumbuh
kita lanjutkan untuk mengambil apu-apu ini, karena kita butuh sekitar, kalau ini nggak salah, 10 karung untuk airnya memenuhi semua permukaan dari bedengan. Setelah serut kayu, lalu kemudian daun kering, ranting kering, kemudian juga kayu lapuk, itu kita tutupi dengan tanaman air apu-apu ini. Saya lanjutkan bekerja sedulur. Jadi episode kedua ini kita mau menempatkan yang namanya tanaman air apu-apu yang kita tadi sudah ambil dari kolam, dan ini kita mau tempatkan di atas tadi ampas serut kayu, limbahnya, kemudian daun kering, ranting kering, lalu kemudian kayu lapuk, ya seperti ini semua masuk. Nah sekarang kita mau bagi ini. Jadi kita manfaatkan semua limbah yang ada, yang kalau daun sama kayu kering biasanya dibakar, tetapi ini kita manfaatkan. Lalu tanaman air apu-apu juga akan menambah resapan air, untuk kemudian ketika nanti di atas dari semua komponen ini kita akan tarik tanah separuh, karena separuhnya itu nanti kita akan gunakan untuk menutupi enceng. Jadi beberapa lapis dari bahan organik ini akan membuat bedengan di huge culture ini full organik. Kita mau lanjutkan lagi untuk membagi enceng ini, tanaman air ini pada gulutan yang ada. Yang jelas kita sudah ngambil dari kolam. Nah, kita akan bagi di sepanjang gulutan atau bedengan ini. Kita tempatkan tanaman air apu-apu secara merata sepanjang gulutan yang ada. Jadi untuk menambah potensi unsur organik di dalam setiap lapisan dari bedengan huge culture ini, tentu kita akan melihat semua ini butuh waktu untuk proses pengerikan, pelapukan maupun pembusukan, dan relatif ketika sudah diisi atau ditindih dengan tanah, maka akan terjadi proses dekomposisi tersebut dalam tanah dan panas. Kita sudah tempatkan tanaman air apu-apu ke sepanjang gulutan sedulur. Nah selanjutnya ini kita akan tarik tanah, ya, menutupi kita akan tarik menutupi permukaan gulutan sepanjang, ya, sehingga dengan diisinya tanah ini maka akan terjadi mulai proses pelapukan dan pembusukan. Tentu butuh waktu sedulur. Jadi kita akan tarik dan kita akan lanjutkan. Butuh waktu, ya, minimal kita kerjakan karena ini adalah kesibukan utama kita sekarang.
ya berkebun sekaligus memelihara ayam. Saya selesaikan sedulur. Tanah bekas cangkuran kita kembalikan lagi menutupi 3 material yang sudah kita duluan tempatkan di jalur bedengannya. Ini sekarang kita menempatkan sekam, abu sekam di atas tanah untuk kemudian kita tebar secara rata. Tentu abu sekam sangat bermanfaat dalam dunia berkebun maupun dalam dunia pertanian. Nah, ini kita buat rata, lalu kemudian kita berarti selesai tugas kita untuk membuat bedengan The Huge Culture ini melalui episode kedua ini, dan ini adalah tindakan berkelanjutan. Kita lihat apa itu manfaat dan sharing tentang abu sekam itu sendiri. Bermodalkan niat dan rajin kerja pada akhirnya tugas membuat bedengan selesai. Kita sudah selesaikan sedulur, ya. Lihat tanah alot sudah menutupi seluruh bedengan ini, urutan ini. Kemudian itu sekam, abu sekam kita sudah juga menutupi bedengan ini. Berarti artinya apa? Di dalam bedengan Huge Culture ini ada 5 unsur. Daun kering, serut kayu, daun kering, ranting kering, kayu lapuk. Yang ketiga itu tanaman air apu-apu. Yang keempat itu tanah liat, tanah alot, baru kemudian itu sekam bakar ini, abu sekam. Apa itu manfaat dan kegunaan dari abu sekam buat dunia berkebun maupun pertanian sedulur? Jadi ketika kita siram atau ketika hujan datang, maka abu sekam akan masuk merembes ke celah-celah dari setiap itu tanah liat, tanah alot. Maka abu sekam akan membantu menghancurkan dan kemudian membantu tanah liat, tanah alot itu menjadi lebih subur, lebih organik. Kenapa? Karena di dalam abu sekam itu akan ada bermunculan mikroorganisme di luar, bahwa di dalam itu akan terjadi pelapukan pembusukan, sehingga memang abu sekam itu satu memang akan meningkatkan kualitas dari kesuburan tanah itu sendiri, ya. Jadi dengan dibantu dari abu sekam, maka dia akan membuat tanah lebih gembur dan lebih poros. Dan ketika abu sekam itu mengandung unsur hara seperti fosfor, kalium, kalsium maupun kemudian itu magnesium. Nah, kalium itu akan membantu tanaman yang sudah tumbuh, akan membuat akar bertambah, berkembang, dan kemudian akan mempermudah itu akar menyerap, dan pada akhirnya akan memperbaiki yang namanya tulangan batang. Apalagi ketika tanaman itu akar itu mampu masuk ke dalam dan mudah dia menyerap makanan. Maka manfaat dari abu sekam itu adalah yang kedua. Yang kedua itu adalah memperbaiki tingkat kesehatan tanaman. Apalagi ketika abu sekam ini bersama unsur lain telah membentuk atau memberikan nutrisi, kualitas nutrisi yang lebih lengkap. Apalagi abu sekam ini mampu menjaga atau menjamin tingkat pH tanah pada pH normal. Dan kemudian abu sekam ini juga akan membantu tanaman untuk tidak berjamur, ya. Jadi abu sekam akan mengurangi tingkat jamur di bawah di dalam tanah. Jadi yang ketiga itu tentu akan meningkatkan yang namanya kualitas panen dari hasil tanaman kita. Jadi sedulur, ini Huge Culture episode kedua sudah selesai, ya. Episode kedua adalah menambah itu tanaman air apu-apu, kemudian menambah tanah sepanjang 20-an meter ini, ya, atau 15 meter ini. Lalu ketiga menebar atau membuat rata itu abu sekam. Yang jelas ini belum jadi media tanam, karena juga ini abu sekam kalau kita langsung tanami ini bisa membuat tanaman itu bergulung daunnya, karena memang
Dengan dia di permukaan maka panas akan membuat akar juga kesulitan. Tetapi di atas dari bedengan ini kita akan tempatkan enceng, ya, dan kangkung, tanaman air itu. Jadi ini episode kedua. Nah, episode ketiga adalah menggelar namanya tanaman air enceng di atas permukaan bedengan ini. Itu adalah episode kedua. Monggo like, subscribe bagi teman-teman yang suka bertani berkebun. Ini hanya berkreasi saja, di luar kita beternak ayam. Ikuti episode kedua. Yang ini episode ketiga adalah bagaimana pada akhirnya seiring proses waktu, proses pembusukan pelapukan di dalam yang akan menghasilkan panas, kita tunggu dulu sambil kita masuk lagi ke air untuk kemudian mengambil enceng sama kangkung, lalu kemudian akan membuat atau menebarnya di atas bedengan ini. Jadi ini akan kita tunggu sekitar 3-5 hari, tetapi pekerjaan tetap kita akan lanjutkan. 3-5 hari enceng dan kangkung juga kita sudah angkat dari kolam, tetapi kangkung kita keringkan dulu karena supaya tidak tumbuh ketika di dalam bedengan ini. Di dalam air saja dia tumbuh, apalagi di dalam tanah. Jadi supaya tidak menambah pekerjaan, kangkung khususnya nanti kita akan jemur sampai kering, baru kita tempatkan di atas enceng. Kira-kira sedulur demikian. Monggo like, subscribe, dan komen. Ini sangat bermanfaat buat tanaman ketika kita berkebun.